Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestari dengan NPM 2311031014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi konsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Slide selanjutnya ada eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. PSAK 4, Laporan Keuangan Konsolidasi, menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang dieliminasi. Tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Konsolidasi berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan persentase kepemilikan. Jika konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal, dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang berhubungan istimewa menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada persentase kepemilikan. Slide selanjutnya ada eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi, untuk tujuan konsolidasi laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi, biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, penjualan aset dalam entitas konsolidasi hanya merupakan perubahan lokasi aset dan tidak mencerminkan akhir dari proses pendapatan. Untuk mencapai akhir dari proses pendapatan dalam entitas konsolidasi, harus terjadi penjualan ke pihak eksternal dari entitas konsolidasi. Kunci untuk menentukan kapan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan konsolidasi adalah dengan memvisualisasikan entitas konsolidasi dan menentukan apakah transaksi tertentu terjadi seluruhnya di dalam entitas konsolidasi. Lalu ada transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berhubungan istimewa seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam, pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Umumnya, pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang, dan karenanya setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah direalisasi pada periode dilakukannya transfer. Oleh karena itu, tidak ada ayat jurnal eliminasi sehubungan dengan transfer pada periode berjalan diperlukan di periode berikutnya, sebab laba antar perusahaan dianggap telah direalisasi pada periode transfer. Lalu ada alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Penjualan arus ke atas, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan.
Jika anak perusahaan dimiliki penuh, maka semua keuntungan atau kerugian pada akhirnya menjadi hak induk perusahaan sebagai satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi, jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan arus ke atas harus dibagi antara induk perusahaan dan pemegang saham minoritas. Lalu ada metode ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari laba induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui dari investi. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari direalisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui investi. Dengan menyesuaikan ini, laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Slide terakhir ada metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Dalam metode biaya, tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan, amortisasi diferensial, atau menghilangkan laba antar perusahaan belum direalisasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.